sekalian, selamat sore. Apa kabar? Panas ya? Obat-obat ya, panas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang istimewa ini, saya tidak tahu ya kalian tadi mengharapkan mendengarkan apa hari ini ya. Tetapi kalau kita mendengarkan bacaan hari ini, ternyata yang disajikan kepada kita apa tadi ya? Ilmu tubuh-tubuhan ya rupanya. Jadi kayak biologi sore ya. Baik khususnya dalam bacaan pertama dan Injil ya. Kita mendengarkan tadi dari kitab Nabi Yeskiel, Allah sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon taras. Carang ya, cabang dari puncak pohon taras. Aku akan menanamnya di atas gunung Israel, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon taras yang hebat. Nah ini seperti dalam ini juga. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya, mereka akan bernaung di bawah cabang-cabang. Masih pada kepanasan kalau ada pohon taras akan bernaung di bawah cabang-cabang. Atau dalam Injil juga dikatakan, kerajaan Allah itu semua biji sesawi yang ditaburkan di tanah, tapi bila ditaburkan ia akan tumbuh menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain, mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara sama dapat bersarang dalam alamnya. Dia tahu para calon Krisma ini bakal kepanasan, maka dikasih bacaan tentang biji sesawi dan pohon yang akan memberi naungan. Pada waktu mempersiapkan renungan hari ini dengan bacaan tentang tumbuh-tumbuhan ini, saya didorong untuk bertanya ya, atau memberi pertanyaan kepada kalian. Tolong jawab ya. Kalau mendengar bacaan tentang tumbuh-tumbuhan yang begitu ya, akan menjadi naungan bagi burung-burung. Sebenarnya dari antara makhluk ciptaan Tuhan ini, manakah makhluk yang paling mulia? A. Tumbuh-tumbuhan. B. Hewan. C. Manusia. A atau B atau C? C. Kalian dengar nggak bacaan hari ini tentang tumbuh-tumbuhan yang berkembang dan kemudian hewan-hewan lain bisa menjadi sarang-sarangnya? A, B atau C? Dapat sepeda yang benar. Tumbuh-tumbuhan, hewan atau manusia? Makhluk ciptaan yang paling mulia tetap manusia. Bagaimana mereka? Dengan manusia atau enggak? Berarti karena memang tulus kata Yesusnya, memang di mana-mana dikatakan begitu ya. Makhluk ciptaan yang paling mulia adalah saya ingat cerita seorang ibu yang pernah datang dan menceritakan tentang anaknya yang masih SD. Pulang sekolah dia menangis dan kecewa karena jawaban dia dikatakan salah oleh ibu gurunya. Sama pertanyaan, mereka di sekolah rupanya diberi pertanyaan, dari antara makhluk ciptaan Tuhan, manakah makhluk yang paling mulia? Nah, anak ini bercerita bahwa dia dan dinyatakan salah. Ibunya tanya, kamu jawab apa? Saya jawab, makhluk yang paling mulia ciptaan Tuhan adalah tumbuh-tumbuhan. Ibunya tanya, salah.
Kenapa aku menjawab tumbuh-tumbuhan? Pasti akan tidak menjawab karena saya sudah mau bacaan ini pasti. Dalam cerita itu jadi mereka mengatakan, iya saya jawab tumbuh-tumbuhan. Karena dari pengalaman itu ada tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah menyakiti sesamanya. Nah, makanya tumbuh-tumbuhan paling mulia. Hewan-hewan saya lihat sering bercakar-cakaran satu sama lain. Manusia apalagi cakar-cakarannya lebih hebat, saling memuji. Mungkin dia sering lihat bapak ibu yang bertengkar ya. Dia tidak pernah melihat tumbuh-tumbuhan bertengkar ya. Tidak melihat tumbuh-tumbuhan menyakiti sesamanya. Maka dia bilang tumbuh-tumbuhan.